John Baker adalah salah satu tokoh dari kawasan Timur Nusantara yang terlibat dalam berbagai fase pembentukan Indonesia modern. Meskipun namanya tidak selalu tercatat dalam narasi utama sejarah nasional, kontribusinya mencerminkan peran penting aktor-aktor regional dalam membentuk fondasi Republik melalui jalur pendidikan, pergerakan, dan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang John Baker, jejak seorang tokoh perintis dari Timur Nusantara. Dalam historiografi Indonesia modern, fokus seringkali tertuju pada tokoh-tokoh yang berkiprah di pusat kekuasaan atau yang memiliki kedekatan langsung dengan dinamika politik nasional. Namun, proses pembentukan bangsa juga melibatkan figur-figur dari wilayah periferal yang berkontribusi melalui berbagai kanal sosial, politik, dan kultural. John Baker, seorang tokoh asal Pulau Kisar, merupakan salah satu representasi dari kelompok ini. Kiprahnya membentang dari masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga periode pasca kemerdekaan, mencerminkan kompleksitas keterlibatan individu dalam pembangunan nasional dari luar arus utama narasi sejarah. John Baker, atau nama lengkapnya John Joseph Baker, lahir di Wonreli, Pulau Kisar, pada 11 Oktober 1904. Saat itu, Pulau Kisar merupakan bagian dari wilayah administratif Hindia Belanda, tepatnya di bawah Afdeling Zuidwest-Eilanden, yang berada dalam residensi Timor en Onderhoogheden, sebagai bagian dari Gouvernement der Molukken. Ini mencerminkan sistem pemerintahan kolonial Belanda yang berlaku di kawasan Indonesia Timur pada masa itu. Kini, secara administratif, Pulau Kisar termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Pulau ini terbagi menjadi dua kecamatan, Kisar Utara dan Kisar Selatan, yang dulunya dikenal sebagai Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan. Wonreli, tempat kelahiran Baker, adalah desa sekaligus pusat pemerintahan kecamatan. Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri resmi dibentuk pada 21 Juli 2008 melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008, setelah dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang kemudian diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019, yang ditetapkan pada 23 Januari dan diundangkan pada 28 Januari 2019. Sebagai bagian dari wilayah selatan Maluku yang secara geografis dekat dengan Pulau Timor, kawasan ini sejak lama memiliki keterkaitan historis dan administratif dengan wilayah Timor Barat. Maka tidak mengherankan bahwa masyarakat di wilayah ini, termasuk Kisar, secara kultural dan administratif, kerap lebih berkiblat ke Kupang ketimbang Ambon, meski secara administratif berada dalam lingkungan Provinsi Maluku. Relasi ini telah terbentuk sejak zaman kolonial, saat Kisar dan pulau-pulau sekitarnya berada di bawah residensi yang sama dengan wilayah Timor, bahkan jauh sebelumnya. Dalam berbagai sumber kuno dan catatan pelayaran, baik yang berasal dari Portugis, Belanda, maupun Inggris, penyebutan Timor tidak semata-mata merujuk pada Pulau Timor sebagaimana kita kenal sekarang. Dalam horizon geopolitik dan kosmografi maritim masa lampau, istilah Timor kerap digunakan secara longgar untuk menandai kawasan yang terletak jauh di timur Kepulauan Indonesia, sebuah batas dunia yang kala itu belum sepenuhnya terdefinisikan secara kartografis. Penamaan ini bukan hanya didasarkan pada nama pulau, tetapi juga pada persepsi arah mata angin, serta peran sentral Timor sebagai titik penting dalam rute rempah dan jalur pelayaran antara Maluku, Makassar, dan dunia selatan. Dalam persepsi geografis dan kultural yang lebih luas, Timor, pada masa lampau adalah sebuah entitas kawasan yang mencakup gugusan pulau-pulau dan masyarakat yang saling terhubung melalui jaringan pelayaran, bahasa, serta interaksi kekuasaan. Adapun wilayah-wilayah yang secara historis tergolong dalam entitas Timor, meliputi Pulau Timor sendiri, yang kini terbagi antara Timor Leste dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flores dan Sumba, yang dalam persepsi Timor Raya,
turut masuk dalam jaringan budaya dan perdagangan Timor. Kepulauan Leti dan Babar, yang dalam arsip peta Belanda Inggris abad ke-17-18, kerap dikaitkan dengan orbit pengaruh Timor atau Kupang. Kepulauan Tanimbar, yang bahkan pernah disebut sebagai Timor Laut, menandakan orientasi maritim dan kultural mereka ke arah selatan, bukan ke Ambon. Serta Rote, Sabu, Alor, dan Pantar, yang sejak lama terhubung erat dengan struktur kerajaan dan mobilitas laut yang berpangkal di Timor. Dalam konteks itu, Pulau Kisar, tempat kelahiran John Baker, secara kultural dan historis masuk dalam cakupan luas entitas Timor ini. Dengan demikian, menyebut seseorang sebagai orang Timor dalam konteks lama, tidak selalu berarti berasal dari Pulau Timor secara sempit, tetapi dari wilayah luas yang terhubung secara budaya dan sejarah dalam satu kawasan regional yang disebut Timor. Masa muda Baker diwarnai oleh pengalaman pendidikan yang luas dan lintas wilayah. Ia memulai pendidikannya di Teachers College di Singapura, sebuah sekolah guru bergengsi pada zamannya yang menampung siswa-siswa dari berbagai penjuru Asia Tenggara. Pilihan ini mencerminkan keterhubungannya dengan pusat-pusat pendidikan kolonial di luar Hindia Belanda, serta akses pada kurikulum modern yang terstandar menurut sistem Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan guru, ia melanjutkan ke sekolah seminari, tempat ia menempuh hingga kelas 3, dan di sana ia memperoleh fondasi teologis dan intelektual. Ia juga sempat menempuh studi di Fakultas Hukum, meskipun tidak diselesaikannya. Sebagai bagian dari pembentukan kepribadiannya, Baker memperoleh ijazah senior Gambrigade pada tahun 1927, yang menunjukkan keterlibatannya dalam jenjang pendidikan atau pelatihan resmi pada masa itu, kemungkinan terkait dengan pelayanan sosial atau disiplin administratif. Meski tidak menyelesaikan pendidikan hukumnya secara formal, John Baker tetap aktif dalam dunia sosial, pendidikan, dan kemudian politik. Pengalaman pendidikannya yang luas dan lintas disiplin menjadi bekal penting dalam perjalanan hidupnya, tanpa bergantung sepenuhnya pada legitimasi akademik formal. Pada tahun 1921, John Baker mulai menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan organisasi dengan berperan dalam pembentukan cabang Timorsk Verbond, TV, di Serwaru, Pulau Leti, sebuah organisasi yang pada masa itu mewadahi aspirasi sosial dan kultural masyarakat dari wilayah Timor dan sekitarnya. Timor Verbond sendiri lahir di Makassar pada tahun yang sama atas prakarsa dua tokoh asal Rote, D.S. Pella dan J.W. Amalo. Sejak itu pula, Baker tercatat sebagai anggota pengurus besar Timor Verbond. Tidak lama kemudian, Baker dipercaya menjadi sekretaris Timor Verbond cabang Kupang, menandai awal kiprah aktifnya dalam struktur organisasi tersebut. Karir organisasionalnya terus berkembang. Antara tahun 1923 hingga 1924, ia menjabat sebagai sekretaris Majelis Pertimbangan dari Timor Verbond di Kupang, suatu badan perwakilan yang menjadi forum musyawarah elit lokal dan anggota organisasi dalam merespons dinamika kebijakan kolonial. Setahun kemudian, antara 1924 hingga 1925, ia naik jabatan menjadi sekretaris pengurus besar Timor Verbond Kupang. Tidak hanya memegang jabatan administratif, pada tahun 1925, ia menjadi propagandis Timor Verbond yang berkeliling ke seluruh wilayah Timor, Bali, Lombok, dan Jawa. Aktivitas ini menandai transisi perannya dari sekadar pengelola organisasi di tingkat lokal menjadi figur yang menghubungkan cabang-cabang TV di berbagai daerah. Selain kiprahnya di TV, Baker juga terlibat dalam Indonesia Study Club di Surabaya, sebuah forum intelektual yang menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan di kalangan pelajar dan kaum terdidik Bumi Putra. Melalui partisipasinya di organisasi ini, ia memperluas jejaring sosial dan intelektualnya, serta memperdalam pemahamannya terhadap berbagai isu sosial politik yang berkembang saat itu, termasuk wacana kebangsaan yang mulai mencuat di berbagai kota besar Hindia Belanda. Keterlibatan ini terus berlanjut. Pada tahun 1929, Baker berperan dalam mendirikan dan memperluas Timor Verbond cabang Surabaya,
langkah strategis yang kemudian membuka jalan bagi perpindahan pusat organisasi. Upaya memperkuat basis Surabaya ini dilanjutkan menjadi rekonsolidasi organisasi. Sekitar akhir 1930, Timor Verbond sempat dipindahkan dari Makassar ke Surabaya melalui usaha bersama Baker dan J.W. Amalo. Di tahun-tahun berikutnya, Baker diangkat sebagai ketua muda merangkap ketua Dewan Politik TV Surabaya, sebelum kemudian dipercaya sebagai ketua Dewan Pengurus Besar TV pada 1930. Relasi kerja dan diskusinya dengan tokoh-tokoh seperti J.W. Amalo dan S. Poroe memperlihatkan jaringan organisasi yang menghubungkan basis Timor dengan pusat-pusat politik di Jawa, sambil mempertahankan akar sosial kulturalnya di wilayah Timur. Memasuki dekade 1930-an, kiprah John Baker di Timor Verbond bergerak dari sekadar pengelolaan organisasi menjadi strategi politik yang lebih luas. Posisi puncaknya sebagai ketua Dewan Pengurus Besar TV menempatkannya di pusat arus komunikasi antara cabang-cabang di wilayah Timur dan pusat-pusat politik di Jawa. Ia bekerja erat dengan tokoh seperti J.W. Amalo, rekan lama yang ikut memindahkan pusat TV ke Surabaya, dan S. Poroe, figur aktif dalam pertemuan organisasi yang kerap menjadi penghubung antara komunitas perantauan asal Timor dengan jejaring politik di kota-kota besar. Baker memanfaatkan posisi tersebut untuk mengubah TV dari wadah sosial kultural menjadi forum yang juga mengartikulasikan aspirasi politik. Kritiknya terhadap ketimpangan sosial dan tindakan represif aparat kolonial kerap disalurkan melalui rapat organisasi, media seperti Suluh Timur, maupun forum lintas organisasi. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan posisi aktifnya adalah keterlibatan langsung dalam proses pemindahan sekaligus pelaksanaan Kongres TV kedua di Surabaya, yang menjadi ajang konsolidasi cabang-cabang TV di seluruh Hindia Belanda, dan memperkuat posisi organisasi dalam percaturan gerakan nasional. Tahun yang sama, ia menginisiasi langkah penting dengan memasukkan TV ke dalam PPPKI sebagai anggota. Dalam forum yang lebih luas, ia juga menjadi wakil Indonesia Studi Club ke dalam PPPKI, dan hadir dalam Kongres Indonesia Raya pertama di Surabaya sebagai bagian dari perwakilan PPPKI, Federasi Organisasi Politik Kebangsaan yang menjadi wadah membangun solidaritas lintas kelompok. Selain itu, pada periode 1932-1934, Baker aktif di Partai Bangsa Indonesia, PBI, dan PPPKI, berperan dalam pembentukan Institut Volksentwicklung di Surabaya, yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Pada 1934, ia juga membentuk organisasi pemuda Jong Timor di Surabaya. Keterlibatannya di PPPKI tidak hanya membawa aspirasi TV, tetapi juga menjembatani kepentingan lokal dan nasional. Hubungan ini berlanjut ketika ia kembali mewakili TV di PPPKI hingga 1934, sekaligus mengemban misi internasional ke Jepang dan Filipina, atas mandat Sentral Bestur Partai Bangsa Indonesia, PBI, untuk membangun jejaring solidaritas anti-kolonial. Dalam struktur PBI, Baker memegang posisi strategis sebagai Ketua Majelis Tertinggi PBI, serta menjadi Wakil Pengurus Besar PBI ke Kongres Indonesia Raya II di Surakarta. Aktivitasnya meluas ke berbagai organisasi pemuda dan politik di Surabaya, termasuk menjadi anggota Dewan Penasehat PBI Surabaya, dan anggota Pengurus Besar Indonesia Muda Surabaya. Selain itu, Baker tercatat sebagai anggota Partai Nasional Indonesia, PNI, di Surabaya pada tahun 1932. PNI sendiri adalah organisasi politik yang didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno, dan menjadi pelopor utama pergerakan nasional Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kiprahnya kemudian berlanjut ke Partai Indonesia Raya, Parindra, menjadi propagandis Parindra di Kalimantan Timur dan Selatan. Baker aktif mengorganisir rapat umum, pembentukan cabang baru, dan kampanye ide kebangsaan di antara masyarakat perantau dan warga lokal seperti buruh pelabuhan, pedagang, dan guru desa. Kehadirannya yang semakin vokal, khususnya mengkritik kebijakan kolonial, menyulut perhatian otoritas Hindia Belanda.
Pada tahun 1938, Gubernur West Borneo, Dr. Haga, mengeluarkan perintah resmi pengusiran terhadap Bakar dari wilayah Borneo, dengan dalih menjaga ketertiban umum. Langkah ini memutus secara efektif jaringan politik lokal yang baru dibangun Bakar dan memaksanya kembali ke Surabaya. Setelah kembali ke Surabaya, ia menduduki posisi anggota pengurus kandidat Parindra dan Ketua Parindra Cabang Surabaya, serta bergabung dalam Komite Van Actie, menegaskan benang merah perjuangannya yang tak terputus, dari pengorganisasian di basis-basis lokal Indonesia Timur, hingga keterlibatannya di pusat-pusat pergerakan nasional di Jawa. Selain aktif dalam kegiatan organisasi dan politik, John Bakar juga menekuni bidang pendidikan dan jurnalistik sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat. Ia memulai karir profesionalnya sebagai pengajar, mengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sejumlah institusi pendidikan di Surabaya dan Kalimantan. Kegiatan mengajar ini bukan hanya bentuk pengabdian terhadap dunia pendidikan, tetapi juga menjadi saluran penting untuk mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda dalam konteks kolonial yang masih membatasi akses pendidikan secara merata. Ia pernah menjadi guru di Sekolah Rakyat Kupang, kemudian mengajar bahasa Inggris di Institut Volkshochschule Surabaya, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris di Mulo Nasional PBI Surabaya. Pada masa yang hampir bersamaan, ia juga membimbing para pelaut kapal de Zeven Provinciën dalam pelajaran bahasa Inggris, serta merancang kursus korespondensi Inggris dan program pendidikan umum, yang memberi peluang belajar lebih luas bagi masyarakat. Pengabdiannya di bidang pendidikan berlanjut saat ia mengajar bahasa Indonesia dan Inggris di Sekolah Menengah Parindra, Kandangan, Kalimantan. Pasca kemerdekaan, ia terjun ke dunia pendidikan militer, menjadi pengajar bahasa Inggris bagi para opsir di Markas Tertinggi Perhubungan TRI Solo, dan kemudian menjabat sebagai Kepala Pendidikan Staf ALRI Sunda Kecil. Selain berkiprah di jalur formal dan militer, ia juga dikenal sebagai pembantu setia dari Perguruan Nasional Taman Siswa Jawa Timur, menjadikannya bagian dari jaringan pendidik yang tidak hanya mencerdaskan masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan semangat kebangsaan. Kemampuannya berbahasa mencakup bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jawa. Keahlian multibahasa ini turut menunjang aktivitas mengajarnya, memperkuat komunikasi dengan beragam latar belakang murid dan rekan sejawat. Di samping mengajar, Bakar juga aktif menulis dan menerbitkan sejumlah karya yang bertujuan mendukung proses pembelajaran. Beberapa buku yang ditulisnya pada tahun 1932 antara lain The Practical English Grammar, The English Correspondence, dan Sejarah Filipina. Ketiga karya ini mencerminkan ketertarikannya pada bidang bahasa dan sejarah, serta menunjukkan upaya untuk menyediakan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan para pelajar pada masanya. Karya-karya tersebut menjadi bagian dari literatur pendidikan alternatif yang beredar di kalangan pelajar dan guru Bumiputra, terutama di luar lingkup kurikulum kolonial yang cenderung terbatas pada narasi resmi. Komitmennya terhadap cita-cita kebangsaan juga tercermin dari tindakannya pada awal 1930-an. Pada tahun 1932, Bakar menerjemahkan lagu Indonesia Raya ke dalam bahasa Inggris. Inisiatif ini, meskipun dilakukan dalam kapasitas non-resmi, mencerminkan keterlibatannya yang aktif dalam proses formasi identitas nasional yang telah berlangsung, bahkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Sebagai sosok yang hidup dan berkarya di masa pasca Sumpah Pemuda 1928, momen penting yang menegaskan semangat persatuan dan identitas Indonesia, Bakar menunjukkan bahwa dirinya mengikuti dengan saksama dinamika nasionalisme modern yang tengah tumbuh di kalangan kaum muda Bumiputra. Penerjemahan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman ini menjadi bagian dari upayanya memperluas jangkauan simbol-simbol nasional kepada audiens internasional, terutama di kalangan berbahasa Inggris, sekaligus menunjukkan kesadarannya akan pentingnya komunikasi lintas bahasa dalam menyuarakan semangat kebangsaan. Langkah ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik masa itu yang mulai mengartikulasikan Indonesia sebagai sebuah bangsa dalam pengertian modern. Selain kegiatan di bidang pendidikan,
Bakar juga aktif sebagai redaktur di berbagai surat kabar yang berpengaruh pada masanya. Ia tercatat sebagai anggota redaksi Suluh Timur, anggota redaksi Seluruh Rakyat Indonesia Surabaya, serta pemimpin redaksi Suara Timur dan Suara PBI Surabaya. Ia juga menjabat sebagai telegramen redaktur Harian Nasional Suara Umum di Surabaya, serta menjadi pembantu tetap untuk Harian Matahari dan Sintitpo, dan The Malaya Tribun. Peranannya dalam dunia pers menempatkannya sebagai salah satu aktor penting dalam medan wacana publik Bumiputra yang sedang berkembang, di mana isu-isu sosial, budaya, dan pendidikan seringkali diperdebatkan dengan semangat pencerahan dan emansipasi. Melalui dunia jurnalistik, Bakar tidak hanya menyebarkan ide-ide progresif, tetapi juga membentuk ruang diskusi yang memungkinkan berkembangnya kesadaran kolektif menuju kemerdekaan. Pada masa transisi menjelang pendudukan Jepang di Hindia Belanda, John Bakar ditahan oleh otoritas kolonial Belanda di Garut sekitar tahun 1941-1942. Penahanan ini merupakan bagian dari kebijakan preventif pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas di tengah situasi politik yang kian genting menjelang kekalahan Belanda dalam Perang Pasifik. Tidak lama setelah pasukan Jepang mengambil alih kekuasaan, Bakar dibebaskan, seperti halnya sejumlah tahanan politik lainnya yang sebelumnya ditahan oleh pemerintah kolonial. Pasca pembebasannya pada Maret 1942, pihak pendudukan Jepang menawarkan Bakar posisi sebagai Shu Sangikai Gin, penasihat pemerintahan militer Jepang, di Madiun. Jabatan ini, yang berada di tingkat keresidenan, secara formal memberi peran sebagai anggota Dewan Penasihat, namun pada praktiknya lebih bersifat simbol legitimasi politik bagi Jepang daripada pemberian kewenangan nyata. Bakar menolak tawaran tersebut, sebuah keputusan yang menunjukkan pertimbangan matang terhadap implikasinya bagi masyarakat dan perjuangan kemerdekaan. Meski menolak jabatan resmi, Bakar tetap aktif di ranah sosial politik yang independen. Pindah ke Semarang, ia terlibat dalam pendirian berbagai organisasi massa dan pemuda. Pada 1943, ia menjadi anggota pendiri Muslimin dan memimpin keibodan di Semarang. Tahun berikutnya, ia turut mendirikan Gerakan Muslimin Indonesia, GMI, anggota pendiri Seinen dan Semarang, anggota Barisan Pelopor Jawa Tengah, sekaligus memimpin Barisan Pelopor Semarang. Di tahun yang sama, ia juga menjadi anggota pendiri Barisan Cahaya dan Senden Semarang. Menjelang proklamasi, pada 1945, ia memimpin Barisan Pemuda. Selain kiprah di tingkat lokal, pada 1943, Bakar kembali dipercaya oleh Partai Bangsa Indonesia, PBI, sebagai wakil utusan ke Jepang dan Filipina. Misi ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk kolaborasi, melainkan sebagai strategi politik berisiko untuk memanfaatkan retorika propaganda Jepang tentang Asia Timur Raya sebagai celah diplomasi. PBI memandang Jepang dan Filipina sebagai pintu untuk menggaungkan aspirasi kemerdekaan Indonesia di forum non-formal, dengan harapan membangun simpati dari kalangan gerakan Asia yang masih terbuka terhadap isu kemerdekaan. Sepulang dari misi tersebut, Bakar aktif dalam Underground Sea Aksi, gerakan bawah tanah melawan dominasi Jepang, meliputi penyebaran informasi, pembangunan jaringan komunikasi rahasia, serta dukungan logistik bagi kelompok-kelompok yang menentang pendudukan. Seluruh kiprahnya pada masa ini menegaskan sikap konsisten, menolak terlibat dalam struktur kolaboratif Jepang, namun tetap memainkan peran signifikan dalam mempertahankan kesinambungan perjuangan kemerdekaan di tingkat lokal maupun regional. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, John Baker termasuk di antara tokoh yang secara aktif mengambil bagian dalam upaya mendukung terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945, ia turut memimpin perjuangan revolusi di Semarang. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan tekanan dari kekuatan asing yang ingin memulihkan tatanan kolonial, berbagai organisasi dan inisiatif lokal bermunculan di berbagai daerah. Di tengah dinamika tersebut, Baker turut berperan dalam pembentukan Pemuda Republik Indonesia Maluku di Semarang bersama IR Lobo, sebagai wadah mobilisasi pemuda Maluku untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendukung eksistensi Republik. Bersamaan dengan itu, Baker dan IR Lobo juga mengerahkan pemuda-pemuda asal Maluku dan Timor lewat Gerindo Maluku, untuk terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan tentara Inggris di Semarang pada akhir 1945. Dalam fase awal revolusi, Baker juga tergabung sebagai anggota kontak komite di Semarang, sebuah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara kekuatan Republik dengan pihak sekutu yang mendarat di wilayah tersebut pada akhir 1945. Keterlibatannya menunjukkan peran aktif dalam pengelolaan situasi pasca proklamasi, ketika berbagai kekuatan asing mulai masuk ke wilayah Indonesia dan posisi politik Republik masih belum stabil sepenuhnya. Keterlibatannya tidak terbatas pada organisasi pemuda. Ia juga berperan dalam pembentukan Laskar Sunda Kecil dan Angkatan Laut Republik Indonesia Sunda Kecil, yang menjadi bagian dari pertahanan rakyat semesta dalam menghadapi ancaman militer, serta upaya pendudukan ulang oleh Belanda di bawah Nika. Dalam kapasitas ini, ia menjadi koordinator organisasi bersenjata Sunda Kecil untuk menghalangi aksi militer Belanda di Yogyakarta, dan menjabat wakil pemimpin markas pertempuran Sunda Kecil di Yogyakarta. Baker turut memimpin barisan infiltrasi ke Seberang, menjadi koordinator perjuangan gerilya di Cilacap, Darupono, dan Semarang, serta kembali memimpin barisan infiltrasi ke Seberang pada 1947. Ia juga terlibat dalam infiltrasi ke wilayah Bali, sebuah misi yang erat kaitannya dengan perluasan dan penguatan basis perjuangan kemerdekaan di kawasan timur Indonesia. Pembentukan kekuatan pertahanan non-formal seperti ini merupakan respons terhadap keterbatasan militer Republik yang baru lahir. Di masa-masa awal revolusi, Baker juga bergabung dalam struktur pertahanan resmi yang berkembang, mulai dari Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang kemudian bertransformasi menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI, dan selanjutnya Tentara Nasional Indonesia, TNI. Dalam konteks ini, ia menjabat sebagai anggota staf di Markas Tertinggi Perhubungan TRI di Surakarta, dan menjadi anggota tetap Markas Besar TRI ke-6 RI di Cepiring, Semarang. Pada tahun yang sama, Baker dipercaya menjadi Kepala Kantor Pembantu Gubernur Maluku di Semarang, bekerja bersama IR Lobo dan J.A. Matahelumual. Posisi ini merupakan bagian dari struktur administratif Republik yang didirikan di sejumlah kota strategis, termasuk di Jawa, untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, serta menjangkau komunitas-komunitas dari wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku. Struktur ini berada di bawah koordinasi kantor pusat Gubernur Maluku yang dipimpin oleh Mr. Johannes Latuharhari, dengan dukungan tokoh-tokoh seperti Sekretaris J. de Vretes, P. de Kuelju, D. Jans, Thorn Patiasina, Wim Tutupoli, Ron Akiwen, dan Frans Patiasina. Pembentukan jaringan kantor pembantu gubernur di luar Maluku, termasuk di Semarang, merupakan langkah administratif penting dalam memperkuat kehadiran negara Republik di tengah kondisi geografis dan politik yang terfragmentasi. Pada masa yang sama, Baker juga menjadi anggota pengurus besar Persekutuan Indonesia Maluku di Yogyakarta. Keterlibatan ini menunjukkan kesinambungan perannya dalam menjalin solidaritas regional di kalangan masyarakat Maluku pro-Republik, khususnya di pusat-pusat perjuangan seperti Yogyakarta. Pada masa agresi militer Belanda II, Baker kembali mengalami penahanan oleh pihak Belanda, pertama di Ambarawa, kemudian di Palembang.
Penahanan ini mencerminkan kebijakan represif terhadap tokoh-tokoh sipil yang dianggap berkontribusi terhadap aktivitas pro-republik, baik dalam bentuk administrasi, organisasi, maupun pergerakan sipil. Di luar struktur formal pemerintahan, Baker juga aktif dalam gerakan kemerdekaan seberang, yang muncul di luar Pulau Jawa, dan menegaskan dukungannya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, ia tercatat sebagai pendiri dan pemimpin Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, GRISK, sebuah organisasi yang bermarkas di Yogyakarta, dan berfokus pada integrasi wilayah timur Indonesia ke dalam kerangka republik. Peran kepemimpinan ini menunjukkan bobot pengaruhnya dalam merancang arah perjuangan politik di kawasan timur Indonesia pasca kemerdekaan. Het is mij als leider der delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden, op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen, welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Setelah Indonesia secara resmi memperoleh pengakuan kedaulatan, John Baker melanjutkan kiprahnya dalam dunia politik dan kehidupan publik di tengah dinamika politik nasional yang sangat cair dan penuh persaingan. Masa awal kemerdekaan ditandai oleh munculnya berbagai partai politik dan organisasi yang merepresentasikan spektrum ideologis yang luas, sekaligus menjadi medan perjuangan untuk membangun fondasi negara yang baru. Dalam konteks ini, Baker aktif bergabung sebagai anggota pengurus besar Partai Politik Indonesia Maluku, Parpim, di Yogyakarta pada periode 1946-1948, sebuah peran strategis yang menandai keterlibatannya dalam membangun basis politik bagi masyarakat Maluku pasca revolusi fisik, serta di tengah pembentukan struktur pemerintahan sipil. Selain itu, ia juga terlibat dalam Partai Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, Permai, menunjukkan sikap terbuka dan inklusif terhadap berbagai upaya politik yang mengusung aspirasi daerah timur Indonesia. Dalam Parpim, Baker memperjuangkan pengakuan dan posisi politik masyarakat Maluku di kancah nasional. Sementara di Permai, ia mendukung gagasan Marhaenisme yang menekankan pembangunan rakyat kecil sebagai pilar kemajuan bangsa. Memasuki babak baru, Baker turut serta dalam pemilihan umum pertama Indonesia pada tahun 1955 dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Maluku melalui Partai Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai). Usaha Baker dalam kampanye politik ternyata penuh tantangan. Dalam salah satu langkah kampanye yang kontroversial, ia mengirim surat ajakan memilih Permai kepada masyarakat Ambon, wilayah yang notabene menjadi basis kuat pendukung Partai Kristen Indonesia, Parkindo. Sayangnya, surat tersebut berisi kritik keras yang menyebut Parkindo sebagai antek-antek penjajah, sehingga bukannya meraih dukungan, ia justru memicu kemarahan masyarakat Ambon. Insiden ini mencerminkan kompleksitas hubungan politik di Maluku yang syarat dengan identitas agama dan sejarah lokal, sekaligus menunjukkan risiko dan dinamika persaingan politik dalam pemilu demokratis pertama Indonesia. Meski gagal meraih kursi di DPR, pencalonan Baker menandai keberaniannya berkompetisi dalam sistem demokrasi yang baru, dan tekadnya memperjuangkan representasi politik daerah secara sah di tingkat nasional. Selain aktivitas politik elektoral, Baker juga berperan aktif dalam bidang sosial dan pendidikan, khususnya selama masa tinggalnya di Yogyakarta, pusat intelektual dan aktivitas politik pada masa itu. Ia terlibat dalam pembinaan pendidikan dan forum-forum diskusi yang fokus pada pembangunan masyarakat pasca kolonial. Kegiatan ini merupakan kelanjutan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat melalui jalur sipil dan intelektual, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan di luar arena politik praktis. Dengan demikian, perjalanan politik Baker pasca kemerdekaan memperlihatkan sosok yang konsisten berjuang dalam berbagai dimensi,
dari organisasi daerah hingga politik nasional, dari aktivitas partai hingga pemberdayaan sosial, sekaligus menghadapi tantangan khas pluralitas dan dinamika lokal di Indonesia Timur. Di samping keterlibatannya dalam bidang politik dan pendidikan, John Baker juga berperan aktif dalam sektor sosial dan ekonomi, khususnya pada masa pasca kemerdekaan, ketika negara tengah menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem ekonomi nasional yang mandiri. Ia tercatat sebagai salah satu pendiri NV Serikat Dagang Tambora, sebuah badan usaha yang beroperasi dalam sektor perdagangan umum. Pendirian perusahaan ini dibuktikan melalui akta notaris yang ditandatangani pada 17 Februari 1948. Keterlibatan Baker dalam badan usaha tersebut mencerminkan dorongan untuk memperkuat peran ekonomi rakyat di tengah situasi transisi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang lebih terbuka dan inklusif. Sebelum mendirikan NV tersebut, John Baker telah menempuh pengalaman panjang dalam dunia usaha. Sejak tahun 1934 hingga 1944, ia menjabat sebagai sekretaris firma Kundandas Bros di Surabaya, sambil merangkap sebagai sekretaris India League Jawa Timur, sebuah firma dagang yang berafiliasi dengan komunitas perantau India di Hindia Belanda. Firma-firma ini aktif dalam jalur distribusi barang konsumsi antar pulau, dan memiliki jaringan perdagangan luas di kawasan Timur Jawa. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1945, ia melanjutkan kiprahnya sebagai sekretaris firma Usman Besar di Semarang, dan tak lama kemudian diangkat sebagai pemimpin umum Onderneming Kepala dan Kapok Usman Besar, memperlihatkan bahwa peranannya tidak hanya terbatas pada administrasi, tetapi juga pada tingkat pengambilan keputusan dalam struktur usaha. Posisi-posisi ini menegaskan keterlibatannya dalam manajemen bisnis secara strategis, sekaligus menunjukkan kemampuan adaptasi dan kepemimpinan di tengah perubahan iklim ekonomi dan politik. Dengan bekal pengalaman tersebut, pendirian NV Serikat Dagang Tambora di Yogyakarta menjadi puncak dari keterlibatannya dalam dunia niaga nasional, sekaligus menjadi bukti komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi pasca kolonial. Di luar ranah usaha, Baker juga aktif dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Aktivitasnya tidak terbatas pada lembaga formal, tetapi juga mencakup berbagai inisiatif pendidikan informal yang menyasar kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Ia terlibat dalam penyelenggaraan kelas-kelas pelatihan, forum diskusi, serta kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada penguatan kapasitas individu dan komunitas. Upaya-upaya ini menjadi bagian dari pendekatan berbasis masyarakat dalam mendukung proses pemulihan sosial pasca kolonial dan mengisi ruang kosong yang belum sepenuhnya dijangkau oleh negara. Sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan, pada tahun 1960, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan kepada John Baker status sebagai perintis kemerdekaan. Gelar ini diberikan kepada individu-individu yang dinilai telah memberikan sumbangsi penting dalam proses pembentukan negara Indonesia, baik melalui perjuangan bersenjata, aktivitas organisasi, pendidikan, maupun peran dalam struktur pemerintahan dan masyarakat sipil pada masa revolusi. Penghargaan ini menempatkan Baker dalam barisan tokoh-tokoh yang secara institusional diakui oleh negara atas keterlibatannya dalam fase-fase kritis perjuangan nasional. Meskipun tidak selalu berada di garis depan politik nasional, pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dalam bentuk dukungan administratif, sosial, dan kultural juga dipandang memiliki nilai strategis dalam sejarah pembentukan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan lebih lanjut di tingkat lokal, namanya kemudian diabadikan sebagai nama bandar udara di Pulau Kisar, daerah kelahirannya. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakkonsistenan dalam penulisan nama tersebut. Bandar udara tersebut saat ini dikenal secara resmi sebagai Bandar Udara John Baker, sebuah ejaan yang berbeda dari nama aslinya, John Baker.
Perbedaan ini mencerminkan persoalan umum dalam transliterasi nama-nama non-Indonesia ke dalam sistem administratif lokal, yang kerap dipengaruhi oleh pelafalan, penyalinan dokumen, atau interpretasi fonetik dalam konteks birokrasi. Meskipun tampak sebagai variasi minor, perbedaan tersebut menyentuh aspek penting dalam pelestarian akurasi sejarah dan penghargaan terhadap identitas tokoh yang bersangkutan. Penggunaan nama Baker dalam ruang publik tetap menjadi bentuk penghormatan simbolik yang memperlihatkan adanya upaya untuk menjaga memori kolektif terhadap kontribusi individu dalam sejarah perjuangan nasional. Namun, penyelarasan penulisan nama dengan identitas asli tokoh menjadi penting, tidak hanya sebagai bentuk ketepatan administratif, tetapi juga sebagai penghargaan terhadap integritas sejarah itu sendiri. John Baker adalah salah satu figur yang menjalani dan terlibat dalam berbagai fase penting sejarah Indonesia, mulai dari periode kolonial Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, hingga masa perjuangan dan konsolidasi pasca kemerdekaan. Perjalanannya melintasi banyak dimensi kehidupan sosial politik, dari aktivisme dalam organisasi pergerakan, peran administratif dalam pemerintahan republik, keterlibatan dalam pendidikan dan jurnalistik, hingga partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan organisasi masyarakat sipil. Rentang aktivitasnya mencerminkan kompleksitas dan dinamika peralihan dari struktur kolonial menuju tatanan nasional yang merdeka dan berdaulat. Berdasarkan informasi dari laman yotowawa.com, John Baker dimakamkan di Taman Makam Pahlawan KPHH, Ambon, walaupun tahun kematiannya tidak tercantum. Dalam konteks sejarah yang lebih luas, Baker bukanlah satu-satunya tokoh yang bergerak dalam ranah lintas sektor, tetapi ia mewakili generasi peralihan yang menavigasi berbagai peluang dan keterbatasan yang melekat dalam masa transisi tersebut. Ia tidak menempati posisi dominan dalam narasi politik nasional arus utama, namun kiprahnya menunjukkan bahwa pembentukan negara bukan semata-mata hasil tindakan segelintir elit pusat, melainkan juga kontribusi banyak tokoh di berbagai daerah dan level kehidupan sosial. Peran Baker juga tidak terlepas dari realitas zaman yang penuh perbedaan pandangan dan tarik-menarik kepentingan. Ia hidup dan berkarya dalam ruang yang diwarnai oleh ideologi yang bersaing, ekspektasi masyarakat yang berubah-ubah, serta struktur negara yang belum mapan. Dalam kerangka itulah, kontribusinya perlu dipahami sebagai bagian dari mozaik sejarah yang lebih besar, di mana setiap individu, dengan latar belakang dan pilihan masing-masing, turut membentuk arah perjalanan bangsa. Sebagaimana narasi sejarah yang tidak pernah tunggal, keberadaan tokoh seperti John Baker mencerminkan keragaman jalan yang ditempuh dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ia mungkin bukan tokoh yang selalu disebut di halaman depan buku sejarah, namun jejaknya tetap hadir dalam lapisan-lapisan memori kolektif dan struktur sosial politik yang terbentuk kemudian. Narasi sejarah tidak berdiri dalam satu suara, dan tokoh-tokoh seperti John Baker merepresentasikan keberagaman jalan yang ditempuh menuju sebuah kemerdekaan. Pernyataan ini mengingatkan bahwa sejarah bangsa bukan hanya tentang puncak-puncak heroisme, tetapi juga tentang rentetan upaya yang seringkali bersifat senyap, lokal, atau tak terdokumentasi secara luas, namun tetap signifikan dalam membentuk fondasi Indonesia yang kita kenal hari ini. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.